Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Nur Sofiana, NPM 187 dari Universitas Islam Kadiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul ekspor dan impor. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ekspor, yaitu 1. Ada pengertian ekspor, nomor 2 ada ketentuan ekspor, dan nomor 3 ada resiko-resiko menjadi eksportir. Untuk yang pertama adalah pengertian ekspor. Yang dimaksud dengan kegiatan ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam keluar wilayah pabean suatu negara dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Jadi, untuk lebih jelasnya, ekspor adalah mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Nomor 2 adalah ketentuan ekspor. Jadi, ketentuan-ketentuan ekspor adalah sebagai berikut. 1. Eksportir memiliki surat izin usaha perdagangan. Yang nomor 2, eksportir wajib mengetahui barang yang dilarang diekspor oleh pemerintah atau harus seizin pemerintah. Nomor 3, eksportir harus mengetahui ekspor barang ke suatu negara yang dilarang oleh pemerintah. Nomor 3 adalah resiko-resiko menjadi eksportir. 1. Risiko transportasi atau pengangkutan. Risiko transportasi terdiri dari pengangkutan barang menggunakan kapal laut atau pesawat udara, lamanya waktu pengangkutan, jarak dari suatu negara ke negara lainnya, berpindah tangannya barang dan penyimpanan di gudang, menyebabkan risiko kerusakan dan kehilangan barang. Untuk yang kedua adalah risiko kredit dan non-payment. Yang diperhatikan di sini pada saat pembukaan letter of credit menurut dengan syarat pembukaan LC Irreversible Documentary of Credit untuk menghindari risiko ditipu, terlambat dibayar, dan tidak dibayar. Untuk yang ketiga, risiko mutu barang. Masing-masing pihak harus berpegang teguh kepada sales contract yang telah disepakati bersama, khususnya bagi eksportir dalam pengiriman barang sesuai apa yang diminta pihak importer. Risiko yang keempat adalah risiko nilai tukar. Untuk harga ditetapkan dengan mata uang tertentu dan yang ideal mata uang standar internasional dolar Amerika. Biasanya eksportir berusaha untuk melindungi dirinya terhadap nilai tukar ini dengan cara membeli valuta asing dengan penyerahan kemudian. Yang kelima adalah risiko hukum. Peraturan dan hukum di negara asing yang tentunya sulit kita ketahui yang mungkin saja merugikan pihak eksportir, dan jika ada problem dalam transaksi dagang, tentunya harus ada perwakilan internasional seperti yang diatur oleh Peradilan Arbitrasi Internasional dari Kamar Dagang Internasional. Risiko yang keenam adalah risiko bonafiditas. Umumnya, eksportir tidak dapat mengetahui secara pasti atau mengukur tingkat kemampuan calon importir atau buyer. Dan untuk mencegah risiko, jika terjadi one prestasi di kemudian hari, dapat dilakukan tindakan preventif sebagai berikut. 1. Minta bantuan atau referensi dari bank atau perdagangan RI di KBRI. 2. Membuat kontrak dagang ekspor yang rapi, teliti, dan memuat ketentuan hukum yang menyangkut keamanan pembayaran dan mutu barang. Yang ketiga, mempergunakan syarat perdagangan sesuai Incoterms 1990 secara tepat. Dan yang keempat adalah dalam kontrak dagang memuat ketentuan tentang penalti serta proses penyelesaian sengketa. Apabila melalui cara amicable solution, arbitration, atau melalui court, pengadilan, atau arbitrative dispute solution. Untuk materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang impor. Yang pertama ada definisi impor dan syarat-syarat menjadi importir. Apa itu impor? Yang dimaksud dengan kegiatan impor adalah suatu kegiatan
dalam perdagangan dengan cara membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri untuk dimasukkan ke dalam negeri. Syarat-syarat menjadi importir. Untuk menjadi importir, kita harus memperoleh APIS, angka pengenal impor sementara. Hal-hal yang perlu dipenuhi antara lain: 1. Perusahaan wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan APIS pada kantor wilayah Departemen Perindustrian Perdagangan setempat. Yang kedua, wajib memiliki surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang ketiga, mempunyai bukti adanya kewajiban pajak atau NPWP. Dan yang keempat, mempunyai hubungan dagang luar negeri. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang berita yang dilansir dari detik.finance.com. Jakarta, Badan Pusat Statistik BPS mencatat ekspor Indonesia pada Februari 2021 sebesar 15,27 miliar US dollar. Angka ini naik 8,56% dibandingkan posisi tahun lalu. Artinya apa? Perekonomian Indonesia semakin tahun semakin maju dan berkembang. Artinya ini adalah suatu hal yang baik bagi perekonomian yang ada. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.